Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku kelas 8, hari ini kita akan belajar bersama-sama materi tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kita belajar tentang pengertian iman kepada Rasul, sifat-sifat Rasul, kisah perjuangan 25 Rasul, tugas para Rasul, kemuliaan 5 Rasul ulul azmi, kisah umat terdahulu yang dusta dan durhaka, serta akan memberikan hikmah beriman dalam mempelajari kisah para Rasul, yaitu kita akan menerapkan sifat mulia di dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi kejujuran dan amanah, menjauhi sifat dusta, durhaka dan ingkar, memiliki sifat tidak mudah menyerah, dan memiliki jiwa pemimpin. Anak-anakku, mari kita renungkan, apa jadinya bila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan? Panutan itu bisa membimbing umatnya untuk beribadah kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Jika tidak ada panutan, tentu banyak sekali masalah yang akan timbul di antara umat manusia. Masing-masing kelompok saling bertikai untuk mencari benarnya sendiri. Manusia akan saling menyesatkan, berbohong satu sama lainnya, dan kembali ke zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, dusta, dan kebatilan. Jika tidak ada bimbingan dari para Rasul, tentu hukum rimba akan berlaku. Siapa yang kuat, itulah yang akan menang dan berkuasa. Banyak manusia yang meninggalkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, digantikan dengan menyembah kepada patung-patung, karena takut dengan ancaman penguasa pada masa itu. Saat itulah kehidupan manusia penuh dengan kesesatan, kebohongan, dan kejahilan, khususnya di bidang akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan akhlak. Manusia akan berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan dunia saja, tanpa peduli cara yang digunakan itu benar atau salah. Bila kita hidup dalam situasi yang demikian, sungguh akan sangat tidak nyaman. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus para rasul-rasulnya yang dengan sabar dan gigih dalam menegakkan kebenaran dan dengan penuh kejujuran, memberikan contoh langsung kepada umat manusia menuju jalan yang lurus dan benar. Para Rasul menunjukkan kepada umatnya bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, meskipun berbagai tantangan dan ancaman menghadang di depan mata. Tahukah kalian bahwa semua Rasul yang membawa ajaran kebenaran itu pada mulanya selalu ditentang oleh umatnya. Setelah menerima wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kemudian meyakinkan bahwa risalah itu benar-benar dari Allah. Tatkala mendengar ajakan dari Rasul, di antara umat itu ada yang menerima, tetapi juga tidak sedikit yang menolak. Mereka yang menolak itu biasanya para tokoh yang telah merasa nyaman dengan kebohongan dan kesesatannya selama ini. Mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh para Rasul. Mereka takut jika kehormatan, kemewahan, kekuasaan dan kesenangan yang ada selama ini akan hilang. Untuk itu, mereka kemudian melawan bahkan memusuhi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Oleh karena itu, Dia mengutus para nabi dan rasul agar menyelamatkan kehidupan umat manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal. Para nabi dan rasul mampu mengajak umatnya ke jalan yang benar hingga mencapai kebahagiaan hidup
di dunia dan di akhirat. Adapun pengertian iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai seorang beriman, kita harus yakin dan percaya bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Umat Islam wajib mengimani seluruh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga harus meyakini seluruh utusan Allah sepanjang zaman yang jumlahnya ada 25 Nabi dan Rasul. Adapun tugas para Rasul, yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di syurga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan kepada manusia yang ingkar bahwa berbuat kejahatan, kemaksiatan, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka, dan membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Adapun sifat-sifat para Rasul ada 3 macam. Yang pertama yaitu sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Para Rasul mempunyai sifat atau kepribadian yang akan dijadikan teladan atau contoh bagi umatnya. Selain sifat wajib yang harus dimiliki oleh para Rasul, ada juga sifat mustahil dan sifat jaiz. Adapun sifat wajib bagi para Rasul ada 4 macam. Yang pertama yaitu sidik, artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Seseorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para Rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Dan yang keempat yaitu fatonah, artinya yaitu cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa, dan tidak memiliki sifat bodoh. Yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul Allah. Sifat mustahil ada 4 macam. Yang pertama yaitu kadzib, artinya adalah dusta atau bohong. Seorang Rasul
tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Yang kedua yaitu khianat atau tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Yang ketiga yaitu kitman atau menyembunyikan wahyu. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yaitu baladah atau bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti tidak akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Maka dari itu, rasul mempunyai sifat fatonah dan tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Yang ketiga yaitu sifat jaiz. Adapun sifat jaiznya para rasul adalah aradul basyariyah, artinya bersifat atau berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan sebagainya. Adapun rasul yang wajib kita imani, jumlahnya ada 25 rasul. Untuk memudahkan kita dalam menghafalkannya, marilah kita nyanyikan dengan nada lagu Balonku Ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Di antara 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, ada 5 rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa di dalam mengemban amanah Allah dan menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 5 rasul tersebut, yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul ulul azmi tersebut diberikan mukjizat atau kemampuan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi atau rasul ulul azmi adalah sebagai berikut. Nabi Nuh alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut sepasang-sepasang. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu tidak mempan dibakar oleh api ketika akan dibakar oleh Raja Namrud. Adapun mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa. Tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya, serta dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam adalah dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Adapun mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terbelahnya bulan menjadi 2 walaupun hanya tampaknya dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna, serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman, serta peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha.
Adapun hikmah beriman kepada Rasulullah yang pertama, meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul seperti bersikap adil, jujur, sabar, teguh, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapatkan azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Dan yang keempat, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, demikian tadi penjelasan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sekarang, tugas yang harus kalian lakukan. Yang pertama, hafalkanlah nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Dan yang kedua, ceritakanlah kisah tentang para Nabi dan Rasul dan kirimkan melalui vlog atau video pendek ke nomor WA Bu Nur Khalifah. Satu anak mengerjakan satu kisah Nabi. Anak-anak, marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ilmu hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.